Filsafat sejarah merupakan observasi atau usaha untuk mencari kebenaran dan pengertian serta pengetahuan tentang substansi, esensi, dan sebab-sebab terjadinya peristiwa. Auguste Comte memiliki nama asli Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte. Lahir di Montpellier, Prancis Selatan pada 19 Januari 1798. Comte adalah anak seorang bangsawan yang berasal dari keluarga yang berdarah Katolik. Ayahnya bernama Louis Comte, merupakan seorang pejabat pajak dan ibunya Rosalie Boyer merupakan seorang yang sangat taat agama. Comte melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique. École Polytechnique saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofi proses. Pada tahun 1816, Politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Comte pun meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran. Dalam perjalanan sejarah, tidak hanya dikenal sebagai filosof, Comte lebih dikenal sebagai praktisi ilmu sejarah dan pembela penerapan metode saintifik pada penjelasan dan prediksi tentang institusi dan perilaku sosial. Ia wafat pada umur 59 tahun di Paris pada tanggal 5 September 1857 dan dimakamkan di Cimetière du Père-Lachaise. Kerajingan atau kegilaan yang diderita Comte membuat ia menjadi nekat dan sempat melakukan percobaan bunuh diri. Namun datanglah seorang wanita cantik yang bernama Caroline Messine yang rela merawat Comte bagaikan anak kecil. Comte pun mempersunting Caroline pada tahun 1825. Secara intelektual, kehidupan Comte dapat diklasifikasikan dalam 3 tahap. Pertama, ketika ia bekerja dan bersahabat dengan Saint-Simon. Pada tahap ini, pemikirannya tentang sistem politik baru di mana fungsi pendeta abad pertengahan diganti dengan ilmuwan dan fungsi tentara dialihkan kepada industri. Tahap kedua ialah ketika ia telah menjalani proses pemulihan mental yang disebabkan oleh kehidupan pribadinya yang tidak stabil. Pada tahap inilah Comte melahirkan karya besarnya tentang filsafat positivisme yang ditulis pada tahun 1830 hingga 1842. Kehidupan Comte yang berpengaruh luas justru terletak pada separuh awal kehidupannya. Tahap ketiga kehidupan intelektual Comte berlangsung ketika ia menulis System of Positive Polity antara 1851 hingga 1854. Dasar pemikiran Comte diperoleh secara inspiratif dari beberapa orang filsuf. Filsafat positivisme berbasis pada sesuatu yang real, nyata, konkret, dan kasat mata, bukan mendasar pada sistem metafisik. Positivisme tidak menjelaskan esensi, hanya mendasar pada kenyataan dan hanya menggunakan metode ilmiah. Comte merupakan pengikut aliran positivisme yang meyakini bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam. Positivisme berasal dari kata positif. Istilah filsafat positif mulai digunakan Comte pada karyanya yang berjudul Cours de philosophie positive dan terus menggunakan istilah itu dalam seluruh karyanya. Filsafat digunakan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep umum mengenai manusia, dan positif digunakan sebagai teori yang bertujuan untuk menyusun fakta yang teramati. Keyakinan dalam pengembangan yang dinamakannya positivisme semakin besar volumenya. Positivisme adalah paham filsafat yang dapat diperoleh dengan memakai metode ilmu pengetahuan. Di sini Comte berusaha pengembangan kehidupan manusia dengan menciptakan sejarah baru.
merubah pemikiran-pemikiran yang sudah membudaya, tumbuh, dan berkembang pada masa sebelum Comte. Comte mencoba dengan keahlian berpikirnya untuk merekonstruksi pemikiran yang sifatnya abstrak, maupun pemikiran yang pada penjelasan-penjelasan spekulatif. Auguste Comte sesungguhnya dipengaruhi oleh kepercayaan abad pencerahan tersebut akan ilmu pengetahuan. Namun, Comte memiliki rasa tidak percaya pada kelompok konservatif terhadap individualisme abad pencerahan serta tekanan kelompok konservatif pada pentingnya mempertahankan keteraturan sosial melawan ancaman anarki sosial. Comte memiliki pandangan yang rasional dan futuristik tentang suatu masyarakat. Menurutnya, bukan hanya dunia saja yang melalui proses perkembangan dinamis atau evolusi, akan tetapi kelompok, masyarakat, ilmu, individu, dan bahkan pikiran manusia pun akan melalui 3 tahap. Dan hukum 3 tahap adalah rumusan perkembangan masyarakat dan individu yang bersifat evolusioner. Pendekatan Auguste Comte terhadap kajian filsafat ilmu melalui Law of Three Stages sebagai teori baru hasil ciptaannya sendiri. Hukum tersebut berlaku baik bagi perkembangan umat manusia seluruhnya, juga perkembangan perorangan maupun perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebagai seorang sosiolog dan pencipta istilah sosiologi, Auguste Comte menghadapkan makna hukum 3 tahap tersebut dalam beberapa poin masalah. Salah satunya, bagaimana ketertiban sekaligus kemajuan dapat dicapai sebagai jaminan bagi kelestarian kehidupan masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Dengan semboyan order in progress, Auguste Comte berkeyakinan bahwa dengan hukum 3 tahap itu, tahap positif yaitu kehidupan masyarakat berdasarkan cinta kasih dengan landasan ketertiban dapat digunakan untuk tujuan kemauan. Sebab dalam tahap positif itu, moral selalu cenderung ke arah cinta kasih yang universal. Comte memaparkan bahwa dalam filsafat sejarah, rasionalitas atau akal budi menjadi unsur utama dalam menentukan gerak sejarah. Rasionalitas atau akal budi yang mendorong kemajuan kemudian dimanifestasikan dalam ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan dan mengantarkan manusia pada industrialisasi. Filsafat sejarah tanpa memiliki ide tentang kemajuan tidak bermakna. Proses sejarah selalu mengandaikan adanya perkembangan ke arah yang lebih baik, yang berarti peningkatan dan sering disebut dengan istilah kemajuan. Kemajuan dan proses searah tidak dapat dipisahkan. Artinya, berbicara tentang proses sejarah juga berbicara tentang kemajuan. Berdasarkan hukum 3 tahap yang dilahirkan Comte, dapat dilihat sejarah perkembangan manusia berlangsung di atas garis lurus menuju ke arah kemajuan. Makna perkembangan dalam hukum
tiga tahap bersifat positif. Dalam arti suatu kemajuan bagi Auguste Comte, masyarakat masa depan yang telah sampai pada tahap positif merupakan masyarakat yang terbaik dan ideal. Pada tahap ini, kehidupan manusia akan diatur oleh kaum elit cendekiawan industrialis dengan sikap yang rasional dan ilmiah yang berdasarkan cinta kasih sebagai pedomannya, ketertiban sebagai landasannya, dan kemajuan sebagai tujuannya. Auguste Comte tentang masyarakat mewujudkan suatu filsafat tentang kesejarahan melalui tiga zaman. Banyak sekali fakta-fakta sejarah serta menggabungkannya menjadi suatu sistem ke dalam filsafat sejarah. Comte memasukkan perkembangan kenegaraan, kehakiman, dan kemasyarakatan serta perkembangan kesenian, agama, ilmu, dan filsafat masyarakat mengalami perkembangan yang terus-menerus di mana Comte memetakan masyarakat di Eropa.